jadi politikus karena malu aja kali sebenarnya. Iya. Karena kadang-kadang Kayaknya kan nggak boleh gondrong deh ya. enggak juga bang. Oh boleh ya? Boleh, Iya, Bang. iya. Oke lah. Jadi Mulai aku rencanakan ya. Kue. Kalau saya lebih berpikir saya mau merubah image pemuda Pancasila ini ke arah yang lebih baik, karena seperti arahan ketum juga kan. Betul. Buat teman-teman atau anak-anak muda sekarang ya lebih peka lah terhadap lingkungan sekitar. Kali ini aku yang buka, kita kembali ke Ngobs and Roll. Ini episode kedua sekian. Nanti ada tertulis ya, kalian bacakan. Kalau kalian nggak mau nonton, paling nggak kalian baca itulah. Ntar buka videonya, nggak terasa. Nah, jadi ini malam ini luar biasa karena kemarin ada sempat episode di tanggal 20 Mei ya, kalau nggak salah ya, kita sempat naikin 24 tahun reformasi. Wih, agak keras dia itunya. Ini kita bukan masuk keras nih sekarang. Kita ini sekarang nih sebenarnya kita mau coba ngobrol tema yang sama, tapi pengen ngobrolin nih soal bisa dibilang anak milenial lah ya sekarang, anak muda, soal ilmu politik anak muda zaman now ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu nggak sih? ya bisa, Iya boleh, kan? boleh. Ya, malam ini sudah kedatangan pria tampan, iya, memakai kostum pemuda Pancasila nih. Waduh, selamat malam Rio. Siap. Waduh. Iya. Di samping kita juga ada di studio kita malam ini ada Parna seperti biasa. Nah, dengan jaket bombernya sekarang. Oh, itu bomber. Nah, entah apa lah namanya. Iya. Hadiah soalnya. Ada dari Terus ada Nico Dari Sitorus. iya. Woi, salah satu supporter juga nih kalau Nico Sitorus nih, Frank Susker. Kayaknya kita harus kayaknya harus agak dibantu promo juga lah itu Frank Susker tuh. Iya. Ya itu ada toko laundry, sepatu sama Reparasi. tas-tas ya. ya Reparasi hidup orang nih bisa direparasi juga nggak di situ enggak? bisa, Kalau sepatu kuda bisa ya? nggak bisa seperti Tapi bisa repaint juga kan ya gue? bisa Ya kan? Bisa repaint juga kan? bisa. Nah, oke, kalian langsung datang ke Mr. Frank Shushker di Mega Legenda 2. Ya. Atau mau kasih nomor telepon kok? Nggak usah. Tapi kan ini bisa. Oke, kalau mau dikasih nanti kuring. Nah, kita langsung tadi tuh kita sebelum syuting kan aku udah sempat tuh kan bilang tahan jangan diomongin itu kan gitu kan. Itu pas lagi ini kan kita ngomongin soal itu tadi ya, soal anak-anak muda sekarang gitu ya, soal ilmu politik mereka nih ya. Betul. Ceritanya kan gitu kan. Nah, Rio ini kan kayaknya aktifnya tuh di kegiatan bisa dibilang tokoh kepemudaan lah. Ya. Nah, kan sekarang gitu ya Yo ya. Mungkin bisa Nah, begitu. yang penting udah ada niat kayak gitu Yo. Ya, Iya, kan? Disahkan apa enggak kan ya nanti lah ya kan. Yang penting niat udah ada gitu. Iya benar. Nah, jadi emang kenapa ada yang menarik di ilmu politik di zaman sekarang? Sebenarnya gini bang, mungkin kalau bisa kita bilang bukan anak muda yang suka berpolitik atau apa namanya tadi yang judul yang abang tadi pembukaannya tadi apa namanya, tokoh pemuda, anak muda yang yang terjun ke dunia politik. Mungkin begitu, tapi sebenarnya tuh gini, kalau saya sih lebih pengen
mungkin ya kalau niatan saya mau menginfluence anak-anak zaman sekarang itu supaya lebih peduli terhadap dunia politik. Sebenarnya nggak ada salahnya sih sebenarnya. Kita punya bermacam-macam hobi di luar politik, tapi pengen sedikit kadang-kadang asik aja gitu ngomongin politik. Awalnya juga saya nggak suka, tapi lama kelamaan saya ngelihat abang-abangan saya juga, senior saya, kayaknya asik ya gitu ya ngomongin masalah negara, ngomongin masalah peraturan, ngomongin masalah undang-undang kayak yang mengatur hidup banyak orang, kayaknya asik gitu untuk dibahas gitu. Dan lama kelamaan kita punya keinginan, kayaknya saya mau ikut deh ke dalam dunia politik gitu. Ada niatan saya tuh pengen minimal saya bisa ngerubah daerah saya dulu gitu. Saya pengen ngerubah daerah saya dulu. Saya nggak mau mimpi ngerubah sampai ke seluruh Indonesia, tapi kita mau ngerubah lingkungan kita dulu, terutama daerah kita, tempat lahir kita nih di Pulau Batam. Nah, itu yang keinginan saya sebenarnya awalnya begitu. Makanya saya aktif di organisasi, mungkin ada organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat atau organisasi-organisasi yang mungkin bisa dibilang berbau dengan politik atau paguyuban. Saya cukup aktif. Tekun ya di situ. Cukup aktif. Tapi ngomong-ngomong nih, umur Rio sekarang berapa? 31, Bang. 31. Semuda itu ya. Masih ada yang lebih muda. Oh, itu tuh. Tapi mulai terjun tahun berapa? Maksudnya mulai suka, mulai dapat hidayah untuk dunia ilmu politik. Iya. Itu umur berapa tuh? Mungkin bisa dibilang waktu itu saya di umur kuliah itu umur berapa tuh kita ya kalau kuliah dulu, Bang? Mungkin sekitar umur 18, 20 tahun lah. 18 itu saya udah mulai tertarik dengan organisasi. Nah, sebenarnya dari zaman sekolah saya udah ikut OSIS, tapi saya nggak pernah jadi ketua OSIS. Nggak pernah. Ya karena kita kan nggak langsung ditempa langsung jadi ketua kan. Pasti kan kita mulai dari bawah dulu, dulu waktu awal-awal saya kalau nggak salah ingat sama Bang Niko nih, kami pernah bikin klub motor sama klub mobil. Sebenarnya politik itu kan cakupan luas dari dunia organisasi. Artinya endingnya ke politik gitu. Endingnya ke politik kenapa? Karena politik inilah yang ngatur seluruh seluruh peraturan di negara ini, baik itu masalah naik turun harga sembako, ya kan, terus macam-macam sih sebenarnya yang diatur politik. Cuman karena kita kadang-kadang nggak sadar. Bahkan di dalam rumah tangga sendiri, seorang suami pun bisa berpolitik sama istrinya. Oh iya. Iya, karena sebenarnya gini. Tapi rahasia kita aja. Iya. Karena kalau gini, nggak hancur lah kita. Karena gini, Bang. Kalau banyak. Arti politik itu kan kalau dimaknain itu kan adalah sesuatu atau cara mempengaruhi orang lain agar ikut atau mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut mengikuti keinginan kita. Sebenarnya kan itu maknanya. Gitu. Sebenarnya makna dasarnya itu, tapi ya kita bisa masuk ke segala lini kehidupan macam-macam. Jangankan gitu milih ketua kelas aja dulu kalau mau kita bilang berpolitik. Iya, betul, ini kayak kita berapa orang nih? Berenam, ya kan? Sana dukung sini dukung situ, itu politik, Bang. Ada sekte-sekte. Iya, sebenarnya itu udah karena susah didekatin gitu. Kayaknya itu sebuah sekte gitu. Nah, benar. Jadi memang dalam kehidupan dasar aja sebenarnya ada sebenarnya unsur politik itu ada di mana-mana. Cuman kita aja mungkin nggak sadar. Jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang kalau udah ngebahas politik kayak alergi, takut, apa itu katanya kan? Nah, udah anti duluan gitu. Ya, benar. Tanpa sadar dalam skala hubungan sosial yang kecil pun kita dari dulu sebenarnya sudah berpolitik sebenarnya. Iya sih. Cuman ini sekarang nggak jadi politiknya sekarang malu aja kali itu. Iya. Karena kadang-kadang kan nggak boleh gondrong kayaknya. Enggak juga, Bang. Oh boleh ya? Boleh. Iya. Jadi mulai aku rencanakan ya. Mulai lihat titik-titik baliho ya. Kita bikin poster ngobsendrol, like, share, subscribe ya. Apa nih? udah bosan berpolitik di rumah tangga, pengen berpolitik keluar nih. Banyak yang berpolitik melalui seni juga banyak. Contoh Wiji Tukul.
Ya kan itu aktivis tuh kan. betul, Terus betul. oke lah Wiji Tukul itu 98. Yang kesini yang udah sukses di dunia politik Adian Apitupulu kan, Bang Adian itu kan. Iya. Terus Hah? banyak Iya. banyak Sujiwo Tejo itu kan semua orang seni yang maksudnya bukan dia langsung mau terjun ke partai politik Tapi nggak melek politik mereka gitu. mereka itu melek politik, mereka peduli gitu. Iya. Mereka menyampaikan aspirasi mereka mungkin melalui seni gitu. Makanya dibilang budayawan ya. Budayawan. Berarti paling enggak memang kalau di fenomena anak muda sekarang, kalau kayak kita ekspektasinya minimal melek dulu deh gitu ya. Bener Bang. Nah, kalau Bener. kita mau langsung terjunkan, ayo ikut Enggak, politik, jangan. pasti mereka, apa sih, nggak tahu apa gitu. Bisa terjun ke organisasinya. Iya, memang harus pakai istilah yang ringan dulu kali ya, kayak minimal melek dulu deh gitu. Ya, tahu dulu ya. Iya, pasti Betul. yang diharapkan sebenarnya. Gitu. Ya. Jangan kan kalau kadang-kadang kan kita langsung Dek, misalnya kita ketemu adik-adik kita kan, yuk kita masuk partai, dia nggak akan mau Bang. Iya, Dia saya nggak juga akan pernah mau. gitu ngalamin Dia soalnya. nggak akan mau. Nggak akan mau. Nih, ayo Caranya kita salah. bikin KTA, nggak begitu caranya. Iya, betul. Menurut Rio, saya begitu. emang menurut Rio seberapa penting kita harus nggak melek sama ilmu politik? Ya, betul tuh. Maksud Emang seberapa penting gitu? Iya, seberapa penting, terus seberapa besar dampaknya? Kalau Emang harus sampai sebegitunya kita nggak boleh melek politik gitu loh. Kalian kalau cuek sama politik ya politikusnya juga cuek sama kalian, mungkin Iya. gitu kayak. Nah, karena gini Bang, sekarang kalau menurut saya kalau kita nggak melek sama politik, terutama kita nggak peka terhadap lingkungan kita sekitar, menurut saya itu kita akan menjadi masyarakat yang acuh tak acuh. Karena kan Iya. di dalam dunia politik sendiri kan nggak selamanya kotor. Nah sekarang gini, kita kembali lagi banyak orang yang bilang politik itu kotor. Politik itu tidak bisa disandingkan dengan agama atau apa yang berbau dengan keyakinan. Nah, kalau kita tahu politik itu kotor, kenapa kita nggak mau bersihin? Ya kan? Kan ada cara membersihkannya. Anjing, iya Bener kan? pula. Ya. Ada pula caranya. Ada cara membersihkan. Iya. Kotor kok dijauhin. Iya, kenapa Kita dijauhin? bersihin dong, Nah, gitu ya. kita bersihin gitu. Spiritnya gitu lah ya. Spiritnya begitu. Kenapa sih kalau kamu bilang politik kotor, politik itu nggak ada gunanya? Terus selama ini yang kita lakukan di lingkungan kita apa? Organisasi terkecil ya. Nah, organisasi terkecil itu Iya. apa? Terus selama ini yang pemerintah lakukan itu buat masyarakat itu apa kalau bukan berpolitik? Nah, itu menurut saya kalau saya pribadi, saya nggak boleh acuh tak acuh. Saya nggak boleh diemin. Saya minimal saya harus bersuara. Kalaupun saya tidak masuk ke dalam partai politik, ya saya harus bersuara. Kita kan bisa sama-sama nih kayak Abang mungkin melalui seni musik, ya kan? Mungkin Bang Niko mungkin bisa Tarik suara, ya, soal seni tarik suara. tarik suara. datar, Kan apa. banyak kayak narik beca. Tempel simbol di sepatu bukan ya? bisa banyak. Ada itu. Ada. Iya. Aku Tapi juga dia lagi nggak nunggu loh si Niko tuh endorse buat Atom series. Ya sepatu yang Nike itu series apa Adidas ya gitu. Kita sambil ngemil ya. Silakan. Santai-santai. Itu Nah. kan adding of sample. Itu enaknya di ngomong. Apa namanya? Tapi Rio ngelihat yang sekarang nih, politik yang sekarang di Indonesia udah oke atau masih ada yang jenaka apa Bir? Kalau saya ngelihat sebagian kebijakan pemerintah ada yang sudah banyak lah yang kita rasakan cukup baik, tapi bukan saya bilang secara keseluruhan baik, enggak. Ya mungkin namanya seorang pemimpin negara itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan kan. Yang pasti apapun yang dilakukan mereka selalu di-upgrade. Artinya kebijakan-kebijakan mereka itu kan tidak terlepas, kebijakannya presiden ini kan tidak terlepas dari menteri-menteri yang ada di sekelilingnya kan. Mungkin masih terus harus di-upgrade lah. Kalau dibilang baik secara keseluruhan, elektabilitas segala macam, survei, ya mungkin kita bisa lihat bermacam-macam survei kan. Tapi kalau saya lihat sih sekarang ini udah cukup baik kan, banyak juga kan. Saya kan bukan hanya saya punya kerjaan juga di luar, itu kan banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat mengenai macam-macam, ada jasa konstruksi dan segala macam. Itu kita ngelihatnya udah mulai baik, udah mulai cukup baik begitu. Artinya sudah mulai tertata. Belum sempurna tapi sudah mulai mengarah ke
ke arah yang bagus gitu. Dan juga kayak kemudahan kayak fasilitas kesehatan yang terus disuarakan sama wakil rakyat kita juga kan, itu kan sudah banyak sebenarnya menghasilkan. Contoh dulu mungkin kalau salah mungkin bisa di ini ya Bang ya, maksudnya bisa di apa namanya? Dikoreksi. Nanti komen aja. Dulu BPJS ya setahu saya, itu kan susah Bang. Kita mau BPJS ke rumah sakit kan ada yang nolak kan. Sekarang kan udah enggak. Sekarang kan udah mulai rumah sakit besar udah mulai nerima BPJS kan. Dulu kan nggak mau, mereka kan pasti yang rumah sakit pemerintah aja kan. Dan malah ada rasa sedikit fenomena sekarang kayak malah takut diadukan kalau ada apa-apa. Iya. Boleh Udah ke situ sekarang. Iya. Karena sekarang eranya viral memviral gitu. Iya, eranya viral memviral. Kalau Jadi ada salah sedikit, salah sedikit viral. Nah gitu. Jadi memang ya kalau saya lihat udah ke arah yang lebih bagus lah, Oke. Nanti kita gas lagi tuh ya. Setelah yang satu ini. Oke, jadi gimana Kita nih? gas sosial. langsung. Iya, ini demi apapun enak. Demi apapun. Enak, sumpah enak nih, nggak ada yang reject. Cuman dia paling yang salahnya agak susah aja buka sausnya. Itu aja. Gitu. Yang di luar sana tolong story lah. Tuh betul lah. Nah, waduh. Nah, ini berapa nih satu porsinya? Ini satu porsinya harganya 100.000. Nah, Satu porsi 100.000. tunggu dulu, yang kaget Bang, belum. Telan dulu. Nggak, aku tuh murah kali. Ini satu ayam loh, ayam aja di pasar udah mahal kan. Nah, jadi kalau kita pesan ayam garlic fried chicken ini, kita udah dapetin satu ayam. Oh ya, Satu ekor itu ayam ya. ya. Nah, terus kita udah dapetin sambal terasi. Sambal wah mahal udah kayak harga emas. Nah, belum lagi saus kejunya. Saus kejunya juga yang pakai yang premium. Nah, untuk nasinya aja kita udah nasi Hainan kan, nasi ayam gitu. Nah, terus kita udah dapet sambal mata, terus 4 porsi nasi. Nah, murah kan? Murah banget. Gimana? Enak kan? Tapi aku betul Via, ini aku baru pertama kali. Biasanya orang bilang kan, wih situ enak, tapi kadang-kadang kan karena selera kita nggak cocok ya. Tapi ini aku betul pas kali ini, Mbak. Cocok kali. Jadi pokoknya kalau yang memang mau pesan ini, tapi kalau aku anjurkan kalian harus pesan. Nah, mereka pesan ini di Pondok Mas Dika. Pondok Mas Dika itu di daerah Sungai Panas ya. Iya, dekat Pondok Asri pastinya di Blok I nomor 2B. Nah, jadi kalau nanti di sini kita tulis. Nah, nanti kalian lihat. Oke. Pondok Mas Dika. Mana? Oke, tunggu dulu. Ini kita udah balik ke sesi kedua. Nanti setelah iklan tadi Pondok Mas Dika, kalian jangan lupa ya beli ayam di situ. Beli ayam goreng, beli apa itu jelas tadi dia udah diomongin lah. Pak, coba kau lanjutin Pak. Ya, tadi bicara kita ngomongin yang baiknya aja dulu ya, kebijakan pemerintah yang salah satu yang sempat saya soroti itu waktu kita heboh-hebohnya Omnibus Law ya. Iya, betul. Itu kan saya coba baca yang draft pertama ya yang 800-an sekian halaman gitu. Ya Bang ya. Saya cuma tahan baca 100-an, tapi saya skip ke topik-topik yang saya ini ya, yang saya interest gitu. Iya. Jadi perhatian. Makanya tadi kita bicara soal melek, paling enggak setiap kita warga negara dengan segala macam profesi, mungkin saya cuma mahasiswa atau saya usaha muda atau paling enggak unsur-unsur penting yang berkaitan langsung dengan kita lah kita minimal melek gitu. Betul. Pengusaha aturan-aturannya apa dari perindustrian, perdagangan segala macam apa gitu. Jadi salah satu yang menarik tuh sekarang pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya dan semudahnya untuk UMKM. Iya, betul UMKM. Kita mau bikin PT yang dulu seolah-olah harus yang modal besar dengan
persyaratan yang jelimet harus mondar-mandir notaris, bikin akta segala macam itu sekarang langsung online satu pintu ya. Udah online pakai QR code, nggak perlu akta pendirian notaris segala macam. Dan itu menariknya, sempat ada suara-suara dari notaris, "Wah, nanti kurang ini dong, kurang omset pembuatan ini gitu. Nah, tapi dari pemerintah ya bahasa kasarnya kan jualan polisi gitu kan. Politik itu kan polisi kebijakan gitu kan. Oh, jangan takut, justru semakin banyak pelaku usaha, notaris juga akan tetap dibutuhkan, karena kalau ada transaksi-transaksi yang pengikatan kontrak itu kan ada yang harus pakai akta notaris gitu. Betul. Dan UMKM itu sering saya ketemu sama teman-teman pengusaha muda ya, mereka kadang susah mengupgrade usahanya itu ketika harus berbisnis dengan perusahaan besar karena tidak punya badan hukum. Nah, dengan aturan sekarang yang gampang itu justru mereka punya legalitas untuk kontrak dengan tender-tender besar. Iya, seperti betul. itu bagusnya. Jadi kalau aku putuskan, Iya. Jadi aku simpulkan sebenarnya pemerintahan sekarang sudah bukan berarti benar, ada banyak juga yang perlu dievaluasi, ada beberapa yang mungkin belum. Tapi paling tidak sudah maksimal lah ya. Sudah maksimal. Intinya sudah maksimal. Karena maksimal kan tidak betul semua kan. Wah, itu sih oke tuh, kemarin aku bilang oke. Nah, yuk ngomong-ngomong, kenapa ini pakai jersey pemuda Pancasila? Kenapa pakai baju kostum pemuda Pancasila? Ini kayaknya iya sempat ada yang ini kayaknya sempat ada yang viral ya kan? Ya. Ah, boleh cerita nggak sedikit ya? Kan kalau saya pribadi, kalau di Kepri saya ketua Sapma Pemuda Pancasila. Jadi Ketua Sapma tuh apa? Sapma itu Satuan Pelajar Mahasiswa. Wow, oke. Satuan Pelajar Mahasiswa. Sebenarnya ketuanya, tapi dalam kenyataannya saya udah nggak mahasiswa, udah tamat. Iya. Jadi pemudanya aja. Iya, jadi pemudanya aja gitu. MA mahasiswa abadi. Mahasiswanya udah tamat. Jadi kenapa menarik kalau masalah pemuda Pancasila ini memang di mana-mana sangat menarik buat dibahas. Tapi kalau di Kepri sendiri sih sebenarnya PP di Kepri ini masih bisa dibilang kondusif. Artinya terutama di organisasi yang saya pimpin sekarang ini kan di Sapma. Memang kemarin sempat viral masalah pemuda Pancasila itu mukul polisi kan, mukul oknum aparat yang demo itu, yang ditunggangin itu. Sebenarnya itu gimana ya? Kalau kita bilang itu kembali lagi ke masing-masing sih, ke masing-masing. Mungkin demo yang seperti itu berakhir ricuh, jangankan pemuda Pancasila, mungkin organisasi lain aja akan ricuh seperti itu. Itulah kadang-kadang saya bilang sama adik-adik saya juga, mahasiswa juga, ngapain demo? Demo itu kalau zaman sekarang itu di saat kalau memang aspirasi kita udah nggak bisa didengar sama sekali. Orang zaman dulu itu, ini pendapat saya, kalau demo dulu waktu kita sekolah belum ada media sosial, belum ada handphone, belum ada, terus juga kita gadget nggak terbatas. Lalu media juga dibungkam. Artinya media tidak terang-terangan seperti sekarang kan. Sedikit-sedikit orang bisa viral, sedikit-sedikit orang bisa viral. Nah, kalau sekarang sedikit-sedikit orang bisa viral, buat apa kita nurunin massa ke jalan? Gitu. Kalau melalui teknologi aja kita bisa memviralkan atau kita bisa bersuara. Nah, itu yang saya sering kasih pandangan ke adik-adik. Karena kita kan pengalaman juga waktu sebelum media sosial seperti sekarang ini, waktu kuliah dulu saya juga ikut demo. Tapi setelah saya pikir-pikir, demo kebanyakan apa ya? Kebanyakan ditunggangin lah bahasanya kan. Ada yang ya mohon maaf, ada pesanan, ada pesanan oknum-oknum politik juga. Nah, kan kasihan nih adik-adik kita yang di bawah ini yang istilahnya masih polos gitu kan. Nah, padahal mereka juga berpikir, ada juga waktu saya demo, saya mikir sama teman-teman, boleh juga nih demo, dapat 150.000, 50.000 kan, kita cabut kuliah. Kebetulan kita nggak suka sama mata kuliah ibu ini atau bapak ini gitu kan, cabut. Nah itu maksud, tapi kan nggak semua, ada juga yang baik. Nah itu pengalaman saya, makanya sekarang ini kalau ngeliat orang demo, kalau memang nggak ini banget, aku nggak interest gitu. Saya kurang interest kalau ngeliat yang demo, kecuali memang dia kayak buruh yang tiap tahun kan memang melakukan demonstrasi kan besar-besaran, itu memang kita nggak bisa ini. Rutinitas jadi. Tapi kalau yang mahasiswa disuruh demo gitu, kadang-kadang mereka juga pembahasannya kemana-mana, jadi malah nggak terarah gitu. Lebih bagus
Kalau kayak di Batam ya, ini kan kita bicara skala di kota kita dulu kan. Kalau kayak di Batam mungkin kita banyak teman-teman bisa bawa aspirasi ini bukan hanya melalui demo. Mungkin kita bisa bawa RDP, kan rapat dengar pendapat di DPRD kan bisa, itu kan itu kita bisa lakuin. Kita bisa layangkan surat ke DPRD terbuka kok sebenarnya. Mungkin secara elegan lah gitu. secara ya. elegan. Secara elegan. Nah, itu pernah kami lakukan dari Sapma. Waktu itu masalah penggusuran Pasar Induk. Pasar Induk itu kami lakukan RDP, bukan demo. RDP. Jadi waktu Pasar Induk itu digusur, kebetulan dari teman-teman juga tim kuasa hukumnya. Terus setelah itu kita layangkan surat untuk diminta RDP karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan akhirnya diterima. Kami termasuk yang inisiasi untuk RDP. Ada beberapa LSM juga, saya lupa LSM Gebrak kalau nggak salah. LSM Gebrak, ada si teman saudara kita tuh Raka ikut juga. Raka minyak goreng ya. Raka. Podcast sebelumnya. Raka ikut juga Oh, tuh. Raka ikut tuh ya? Ikut. Iya, yang ikut. komika itu? Iya, ikut. Karena itu termasuk Luar aktivis biasa juga ya. tuh. Memang kenapa saya di PP ini kalau saya lebih berpikir saya mau merubah image pemuda Pancasila ini ke arah yang lebih baik karena seperti arahan ketum juga kan, ketua umum kita Pak Yakto, pemuda Pancasila itu bukan pemuda Pancasila yang dulu gitu. Sekarang sudah banyak diisi oleh orang-orang intelektual juga. Banyak orang-orang intelektual dan juga banyak kalau di Sapma Pemuda Pancasila sendiri, apalagi yang di Kepri yang saya pimpin itu dari ketua sampai ke bawah itu rata-rata S1, S2, S1, S2 gitu. Jadi memang kita lebih ngumpulin yang anak-anak intelektual lah buat bebenah ya. Ya untuk membenahin pemuda Pancasila ini ke depan. Dengan spirit tadi yang kalau kotor bukan dihindarin ya. Jangan dihindarin. Kita bersihkan. Ya kayak pepatah itu Bang apa? Kalau kita mau merubah kawanan serigala itu menjadi domba, berarti kita kan harus jadi serigala dulu Bang. Bener kan Bang? Itu ada pepatahnya tuh, saya juga lupa pepatah dari mana, saya lupa. Pokoknya saya pernah dengar itulah. Adalah itu. Tapi Silakan cari ya. Tapi sorry nih yo. Iya. Tadi kan bilang ini pemuda Pancasila yang sekarang tuh nggak sama sama yang dulu. Emang dulu kayak apa? Ya yang dulu mungkin lebih mengandalkan otot. Dulu kan kalau Banyak binaraga. semboyannya semboyan pemuda Pancasila itu dulu kan otot 3O dulu. Otot, otak, omong. Nah, itu dulu itu semboyannya, maksudnya itu pembicaraan sesama mereka lah. Istilahnya itu kayak prinsip lah. Semboyan tak tertulis seperti prinsip lah. Kalau dulu dia andalinnya otot dulu. Baru mikir, baru dia ngomong. Kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang lebih tetap 3O. Tapi otaknya duluan. Kita pikir dulu baru kita ngomong. Iya. Otot itu bukan berarti kita hilangkan. Iya. Tapi kan enggak artinya tidak semua masalah itu bisa diselesaikan pakai otot. Tapi bukan berarti otot kan nggak penting, Bang. Ya, itu. Tapi tetap ada. Ya, apalagi matchnya pemuda Pancasila di sosmed kan sering terkenal bilang tukang pala itu gimana itu? Itu dia. Menanggapi itu. Karena gini. Banyak Bang di sosmed. Iya, benar itu. Iya. Karena PP ini organisasinya cukup mengakar. Ya, mungkin dari tukang parkir atau dari ya itu tadi Abang bilang kan, semua kalangan ada di dalam. Ada intelektual, ada politisi, ada pengusaha, ada macam-macam, ada seniman juga. Banyak sekarang mungkin kalau yang di era sekarang udah ada YouTuber, udah ada juga, udah ada. Udah gabung. Jadi memang untuk ngebenahin ini secara full itu butuh waktu. Butuh waktu dan butuh effort yang lebih. Makanya Sapma Pemuda Pancasila itu ada di sayap Pemuda Pancasila ini kan, Sapma Pemuda Pancasila kan bagian dari Pemuda Pancasila. Ini kan bagian organisasi sayapnya kepemudaannya. Underbow gitu ya. Underbow-nya inilah yang sekarang ditonjolkan di Pemuda Pancasila karena lebih bisa memberikan inovatif lah. Artinya memberikan ide-ide yang positif di Pemuda Pancasila. Gitu. Dan memang terbukti setiap kegiatan-kegiatan Pemuda Pancasila yang besar di daerah maupun di pusat itu pasti yang disuruh mikir rancangan kegiatannya pasti anak Sapma ya, supaya lebih berwarna aja gitu, inovatif lah. Biasanya kan mereka idenya kan kreatif tuh anak-anak muda ya, anak muda gitu. Yo, situasi politik di Batam sekarang kayak apa yo? Aduh, Nanti kita dapat jawaban setelah yang satu ini.
rasa. Pokoknya itu selain kopi dia Milonya juga enak, Milonya lagi, coklatnya, aduh emang anak kos kali ya, anak kos kan kalau memang mau pesan susu coklat pasti dibilangnya Milo gitu, Milo ya, gitu kan ya, kayak nyebutin ini kalau pesan air mineral Aqua gitu kan, ya, padahal yang datang Awa, kayak gitu. Situasi politik di Batam kayak apa sekarang ya? Situasinya gimana dulu nih, Bang? Ya, nggak Situasi- tahu kami juga. Ya, terserah mau ceritain apa. dinamikanya lah. Dinamika. Kalau sekarang ini kan udah 2023. Yes. Berarti kita menjelang pilkada nih. Iya. 2024. Kalau nggak salah pilkada dilaksanakan di bulan Februari kan. Iya. Februari. Berarti di bulan Februari kita pilkada ya. Mungkin kalau sekarang ini ya, kalau bahasa kita sih mungkin lagi pada pendekatan penjajakan nih, siapa yang mau nanti mau naik ya kan, mau terjun ke legislatif atau ke eksekutif. Kalau dilihat sih begitu. Ini Kalau di internal kita juga sekarang lagi lagi pembahasan isu-isu politik di daerah kemarin kalau di PDI Perjuangan. Terus ada juga kemarin itu kita lagi mempersiapkan menyambut 2024 kan, pasti kita bolak-balik KPU juga kan, teman-teman yang di pengurus juga kan, untuk ngurusin kelengkapan administrasi untuk mengikuti pemilu. Palingan begitu sih. Tapi kalau abang tanya masalah ke depan siapa wali kota, wakil wali kota, aku belum bisa jawab, Bang. Oh, tapi ngomong-ngomong Rio dari kader PDIP ya? Ya, saya di PDIP kebetulan. Di PDIP berarti ikut partai juga nih ya? Ikut. Nah, kalau dinamika di Batam ini apakah banyak juga tokoh-tokoh muda Banyak. yang bergabung ya? Banyak. Malah justru saya menganggap diri saya kurang pantas kalau untuk berbicara dalam soal politik, karena masih banyak Yang keren-keren ya? teman-teman saya yang Banyak, lebih kawan ya. aku pun banyak yang keren. Banyak teman-teman saya yang seumuran saya juga yang udah berhasil duduk di legislatif. Oh, iya. Berhasil duduk di legislatif. Kenalin lah. Boleh, nanti kita kenalin, ada beberapa. Menyampaikan aspirasi. Iya, Benar, inspirasi. Bener. Harus disampaikan lewat ngobrol. Nah, Iya. jadi benar juga supaya gini. Jualan. Supaya itu menarik juga, kenapa? Karena supaya bisa ngelihat kalau kinerja anak muda mungkin ya yang udah terjun ke dalam legislatif itu berbeda dengan para orang tua kita, maksudnya senior lah yang sudah berumur, mungkin bisa lebih lincah. Mungkin memang anak muda minim pengalaman, tapi mereka punya kemauan untuk bergerak. Yang saya rasakan sih begitu. Saya ngelihat teman-teman yang seumuran saya juga ada beberapa orang yang udah di DPRD itu sangat cukup bisa dibilang ini bagus gitu, bagus, bisa ke depan itu mereka punya inovasi, mereka cepat belajar, dan mereka juga lebih cepat paham, lebih cepat menguasai gitu ya. Ini bisa jadi ke depan nanti bisa, yang kita doain lah, mudah-mudahan jadi salah satu pemimpin di Kota Batam kan begitu ya kan. Amin. Kalau nanya ini boleh nggak? Gimana, Bang? Tadi kan ada yang nggak boleh dibahas dulu. Kalau yang ini boleh nggak? Kalau yang level nasional? Level nasional. Nah, jadi kayak kan Oh iya, level nasional. saya memang ya dibilang buta nggak, melek dikit, tapi kadang-kadang pengen sih ngeliat update sekali-sekali gitu. Ya. Siapa sih nanti yang 2024, karena dengar-dengar kayak ada yang mulai mengerucut, ada isu-isunya sudah mulai ada rapat-rapat. Oh iya. Apakah Pak Ganjar, apakah siapa gitu, itu kalau di daerah gimana sih, sudah ada nampak riak-riaknya nggak sih kemana? Kalau nanti di nasional sih, kalau isu politik nasional kan, kalau saya sebagai kader di PD Perjuangan, saya nggak boleh mendahului keputusan partai. Ya. Jadi kalau partai belum membuat keputusan, saya juga nggak boleh berbicara soal itu. Iya. Nah, palingan kita kalau di pergerakan di daerah, kalau Pak Ganjar sudah naruh relawan, sudah ada relawannya. Di daerah udah ada, di Kepri sendiri udah ada kok. Udah mulai Dan relawan. itu independen, non partai gitu ya. Independen, iya, rata-rata independen. Ya. Bu Puan Maharani juga ada. Sudah mulai. Banyak juga ada, Pak Prabowo juga sudah mulai mereka menyiapkan relawan independen, dan juga kan mereka kan pasti punya pengurus partai di daerah kan. Itulah yang bergerak untuk membuat relawan-relawan itu. Iya. Itu kan tujuannya kan untuk menaikkan elektabilitas juga.
Kalau untuk inilah otonomi daerah di Batam ini, menurut saudara Rio, apa sih yang masih ada mengganjal atau yang kurang? Apa ada yang harus dibenahi lagi? Otonomi daerah, masalah Ya, ini di ya. Batam. Apakah ada peraturan Batam yang masih tumpang tindih kayak gitu kan? Kalau itu sih secara garis besar ya. Kalau secara garis besar mungkin kalau yang lebih bisa ngejelasin teman-teman di legislatif. Tapi kalau kita selaku tokoh pemuda atau apa namanya Iya. orang yang ikut aktif organisasi, kalau kita lihat sih masalah peraturan ini PPN Oh. yang sering dikeluhkan sama teman-teman apa namanya UMKM. Justip ya. Ya UMKM. Jasa UMKM kan tuh yang pengiriman itu kan masalah ini bang, masalah pajak. Ya, FTZ net. FTZ. Jadi kita mau ngirim barang second dikirim keluar kena pajak. Iya, Gitu. Itu yang teman-teman kita bisnis online banyak yang teriak soal Iya, masalah padahal aturan itu. banyak pelaku usahanya di Batam Iya, ya. banyak pelaku usahanya gitu. Iya. Nah, itu mungkin yang harus agak direvisi lagi lah kalau menurut saya tuh peraturan itu. Karena sangat bisa dibilang merugikan sih. Kasihan teman-teman kita yang bisnis jasa pengiriman itu kan. Yes. Mau ngirim barang harus lewat Tanjung Pinang baru nggak kena PPN. Iya. Nah, Justipnya lagi ke Pinang lagi ya. Justip ke Pinang lagi jalan lagi ke Pinang. Jadi double ongkirnya ya. itu. Iya sih. Itu. Tapi memang tuh Gitu. orang yang udah duduk dari legislatif yang Itu mungkin yang lebih teman-teman tepat. lah yang bisa ngejelasin. Iya. Iya, ya. Jadi Iya. itu memang pro kontra sih. Ya pro kontra bang kalau di kalangan anak muda. Tapi sebat lah ya, asbat. Ya. Tapi kalau kan pro kontra itu biasa gitu ya. Iya. Tapi kalau saya kan Mas Nurul kan bebas ngomong. Iya. Kalau saya gini ngelihatnya fenomena soal barang keluar PPN segala macam itu sebenarnya aturan itu dari dulu sudah ada. Sudah ada. Karena memang aturan itu dibuat itu untuk menghidupkan industri di Batam. Nah, saya kebetulan punya kenalan yang malang melintang di masalah pengiriman itu. Jadi memang itu untuk menggerakkan insentif-insentif untuk menggerakkan industri di Batam. Kayak contoh barang masuk ke Batam tuh mudah untuk mendukung produksi di sini, industri segala macam itu. Nah, jadi barang-barang yang masuk ke Batam itu tidak dipajak, banyak insentif gitu. Nah, itulah makanya peraturan itu ditegakkan itu karena barang itu masuk dulu belum dipajak gitu. Oh iya. Nah, barangnya itu diimpor ke Batam dengan memanfaatkan insentif itu gitu. Tapi kalau pelaku usaha kan ada yang sekedar cuma impor, kemudian kirim keluar jadi mendapatkan keuntungan kan. Iya. Sebenarnya itu kalau yang menurut versi peraturan ya, karena itu kan udah aturan gitu ya. Iya, sudah aturan gitu. Nah, jadi memang ya betul kalau mau dibahas ya di legislatif lah. Iya. Yang sudah berkecimpung di Sudah. situ. Makanya nanti kenalin biar kita undang. Betul. Iya. Nah, Iya, jadi iya. maksudnya mungkin apakah ada niatan untuk lebih merumuskan ini supaya adil untuk semua orang kan itu peraturan Iya. sebenarnya kan harusnya begitu gitu kan. Ya biar masyarakat pun lebih tahu. Ya, biar lebih tahu tahu juga. kenapa ini boleh, kenapa ini enggak, ada enggak kira-kira celahnya untuk dibikin ya bisa tetap pelaku usaha bisa tetap menjalankan Survive. usahanya, Survive. survive, apa ada celah-celah yang bisa atau kiat-kiat yang bisa dibicarakan itu apa tadi RDP ya. RDP. Nah, tapi kemarin Pendapat. Bang Tom, Mas Rio ini juara drag. Nah itu, makanya maksud aku tadi aku mau bilang nih, maksudnya mudah-mudahan tunggu dulu, maksudnya mudah-mudahan suasana politik yang sudah kondusif lebih kondusif lagi lah ya, pokoknya mudah-mudahan ya. Amin. Nah, makanya tadi udah disentil nih Mas Niko, iya, denger-denger hobi pembalap nih. Waduh. Wah. Hobi balap kayaknya. nih. Iseng-isengan aja itu Oh, bang. iseng balap ya? Bukan balap liar kan? Aduh. Bukan Kalau kayak ikut kemarin baru juara drag race. drag race. Gimana kok? Juara pertama drag race. Enggak, juara dua. Oh, juara dua. Tapi itu resmi ya atau Resmi. Oh resmi. Kapan itu? Di Batam. hari Sabtu kemarin, Sabtu Minggu lalu. Temenggung. Di Temenggung. Juara dua ya. Ya. Pesan positifnya ya biar jangan balap liar kan. Iya. Betul. Sebenarnya Iya. kan itu kan hobi sih memang dari dulu sih. Dulu Ikut kita balap liar enggak? Oh. sempat ikut. Oh, iya. Sempat ikut. Nyeting dong, Sempet ikut. nyeting. Dulu sama
sama Erwin ya, sama Erwin juga sempat ikutan. Kita bikin Indra tuh bikin klub motor, bikin motor drag juga, terus balap liar mobil juga dulu lah. Zaman sekolah dulu tuh melanggar aturan tuh sering tuh. Nah, terus sekarang iya sama Hengki juga. Sekarang udah enggak. Sekarang ada event resminya kita ikutin. Cuman kalau untuk juara itu kan ada kelas-kelasnya. Kalau dibilang kelas mobil paling kenceng enggak lah, Bang. Itu kemarin kelas apa? Kelas 11. Kelas 11 detik. Wah, 11 detik. Kelas 11 detik. Yang paling sangar sangat luar biasa. Nah, yang paling kencang itu masih ada lagi. Masih ada. Ada kelas tapi di game aja. Pakai mobil apa nih? Honda Civic. Civic Sedan tuh ya. Sedan. Civic emang di eranya juga lucu juga tuh. Iya. Bisa ini loh, bisa apa? 180 derajat itu loh. Gitu. Oh, ini slalom. Apa sih kalau dulu? Ya, 180 derajat. Kami dulu nggak tahu apa sebutannya, pokoknya wih, yang putar-putar wih. Drifting. Donat kadang donat lah. Tapi dia harus ini, harus manual. Ya, Harus matic, ya kan. Benar. Dia harus manual. Ya metik kan untuk antaran sekolah, bukan untuk Gok serius ya, pembalap juga, diam-diam pembalap ya gitu. Udah berapa lama ngikut hobi ini? Dari Maksudnya SMA. pas mulai Ikut kejuaraan lah. ikut kejuaraan pas kuliah. Tapi nggak Tahun? langsung menang, Bang. Tahun? 2008 saya udah ikut drag. Oh, 2008 ya. 2008 itu kan tamat sekolah, masuk kuliah. Kuliah saya udah mulai suka tuh sama hobi otomotif. Saya punya mobil dulu, ada mobil Warna biru itu ya? Enggak, merah lah. Oh, merah. Pertama merah kan Oh, kita merah. cek. Civic tuh. biru. Enggak, Honda CRX. Honda Oh, CRX. itu mobil pertama drag kita tuh. Widih. Legend. Itu legend juga. Legend Terus CRX. pertama kali main malah juga nggak juara, Bang. Nggak Iyalah, juara. kami juga ikut namanya festival juga nggak? pertama. Iya. Berarti kok kalau langsung juara bayar berarti. perlu dicurigai. Juri keluarga ya. Iya. Benar. Abang-abangan di tongkrongan. Pertama kali main itu Malan sempat mogok mobilnya, Bang. Waduh. Mogok ya, namanya kita dulu bensin maksudnya. enggak ya. Itulah namanya kita dulu kan modal terbatas kan. Terus anak kuliah tahu lah, Bang, jajannya berapa kan, belum kerja. Karena buat balap kayak budget lumayan Budgetnya ya. gede. Iya, bener-bener. Jadi Benar. saya sama teman-teman tuh kumpul, udahlah kita ikut-ikutan aja gitu kan. Lagian juga yang kita ikutin kelasnya juga bukan kelas yang istilahnya kelas yang ngabisin modifikasi ratusan juta, enggak juga gitu. Kita dengan mobil standar kita juga bisa turun, Bang. Artinya event drag race itu bukan hanya untuk pembalap-pembalap profesional, tapi pembalap-pembalap pemula, terus juga anak-anak muda yang pengen yang suka hobi balapan daripada balap liar, kita mendingan balap di tempat event Yang resmi. lebih resmi Iya. ya, karena dari safety juga aman. Dari safety juga aman, ya benar, kan? benar. Juara dapat duit, itu kan juara cuman harga diri aja kan. Kalau Iya. Iya, benar. Bagak lah di jalannya kan. Di drag race ini. Bagak lah di jalannya. Kan? Iya. Ini betul-betul konten Batam betul. Iya. Baga. Udah lama nggak dengar aku. Udah berapa belas tahun nggak dengar Baga Apa ini. tadi? Oh iya, Baga. Baga, iya. Wih, bahasa kita itu. Iya, ada Batam. Betul. Luar biasa. Makanya kita Batam. tadi aku sempat kaget pas dia juara drag gitu kan. Drag pakai apa? Pakai Alphard. Kok nggak ada mobil balap nah pertama kan gitu Udah kan. ada di kantor tadi. Oke. Apa? Tapi selama ikut lomba pengalaman pernah juara pertama? Pernah. Nah, itu Pernah yang berapa pertama kali? kali. Yang pertama kali itu rasanya kayak apa, girang norak gitu nggak? Oh, maksudnya girang. Pasti, Bang. Pasti, Bang. Semua medsos diupdate. Kami ya, aku pernah tuh bukan juara, malah masuk final. Jadi ada 10 band masuk final, kami tuh peringkat ke-10. Iya. Itu girangnya lebih girang dari yang juara 1 kami. Iya. Saking noraknya kami baru masuk final itu pertama kali. Saya juga nggak ikut drag aja kemarin, juara juga di sprint tarmac, juara 1 juga. Wah, Tapi oke. ya di sini aja, nggak sampai Oke. ke nasional. Sebenarnya anak Batam banyak yang memang apa namanya lebih berkompeten sampai ke nasional, banyak teman-teman kita juga, dan mereka memang udah terbukti keahlian skill balapnya di nasional. Kalau kita sih lokal aja, Bang. Goks Lario pokoknya, tapi Goks Sip. gila pembalap.
Yo, closing statement nih. Jadi gini, yang aku mau tanya untuk biar kita sekalian nutup nih, anak muda sekarang yang milenial sama yang dulu soal mereka nafsu ke politiknya sekarang lebih besar atau bisa ceritain ya itu bedanya soal mereka pengen atmosfernya Bang ya. Atmosfer ya. Yang dulu sama sekarang. Eramu Iya, sama yang iya. sekarang. Kalau di era saya sih sebenarnya nggak jauh beda sama era yang sekarang kan. Mungkin kalau yang era dulu sih, kalau dulu kan orang kalau dunia politik ini kan orang interest gitu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang ini kebanyakan kurang kalau saya lihat. Mereka lebih senang jadi itulah tadi itu kan. YouTuber ya. Lebih senang jadi YouTuber dari politisi gitu. Saya nggak tahu kenapa, mungkin image yang ditimbulkan oleh dunia politik sendiri mungkin ada yang kurang baik ya kan, jadi membuat teman-teman kita anak-anak muda ini alergi sama politik. Sebenarnya kan kalau dia alergi sama politik ya kenapa itu tadi kan, kenapa sih nggak pengen tahu dulu kan, kenapa sih nggak mau coba benahin dulu kan, nggak ada salahnya gitu kan. Sebenarnya kan ngebenahinnya kan nggak harus terjun ke partai politik kan, banyak media lain banyak perantara lain dalam kita membenahin itu kan. Nah itu sarannya, mungkin ada saran yang lain lagi nggak? Saran yang lain? Saran yang lain gitu, yang terakhir buat anak sekarang lah gitu. Oh, kalau saran saya sih buat teman-teman atau anak-anak muda sekarang ya lebih peka lah terhadap lingkungan sekitar. Kan kadang-kadang kita sekarang kan sudah punya gadget canggih ini. Mungkin kita bisa sembarang komentar di media sosial kan. Kenapa juga kita nggak berani terjun ke dalam dunia politik gitu, entah itu masuk ke partai politik, nggak ada salahnya. Iya. Dimulai dari sekarang kan, belajar dulu kan, nggak harus langsung oh ini mau langsung terjun langsung jadi ketua kan, nggak kan, kita kan mulai dari bawah juga gitu, daripada kita cuman ikut komentar tapi tidak berbuat apapun gitu. Menurut saya sih begitu, lebih bagus Malah kita nggak paham malah ya. Kadang-kadang nggak paham dia komentar lagi. yang sekarang ini kan juga ini Bang, ada undang-undang ITE juga kan. Iya. Kadang-kadang kita salah komentar malah jadi timbul masalah baru kan, masalah hukum jadinya gitu. Iya. benar. Mendingan Terus kan kesannya hoax juga kan. gitu, lebih bagus coba lebih perbanyak kegiatan positif sih. Kalau saya sih bukan mau ngajak semua teman-teman masuk ke partai politik, enggak juga, cuman Minimal kayak kata Parna tadi, paling nggak melek aja. palingan ya melek ya. benar Melek. benar Nah, minimal melek. benar, Paling benar. nggak melek gitu. Minimal melek. pernah punya pengalaman sedikit soal kayak gitu. Jadi saya punya ponakan atau punya kenalan tongkrongan anak-anak yang jauh lebih muda dari kita. Jadi saya sih bukan punya nafsu untuk terjun langsung ke partai mungkin kayak saudara Rio kan, tapi minimal saya ketika ada harus menunaikan tanggung jawab lah, ketika kita harus memilih, ya karena itu menentukan hidup orang banyak. Iya, betul. Itu Betul. yang saya nggak bisa bilang mereka harus begini begitu karena saya juga bukan orang dalam politik. Iya. Tapi paling nggak kita harus tahu siapa yang akan kita pilih menjadi pemimpin kita, itu yang akan menentukan gimana kita hidup kita sekarang. Iya, betul. Pilihan kita kan menentukan Selanjutnya arah bangsa. arah bangsa, Iya, generasi betul. selanjutnya nanti di zaman mereka juga begitu mempengaruhi hidup mereka. Mungkin Iya. ya. Mungkin sedikit tambahan sih Bang, gini. Oh. Pernah dengar pemilihan presiden di Amerika? Masalah dulu Donald Trump ya? Ya. Donald Trump atau apa gitu. Itu kan bisa terpilih karena sebagian masyarakat, dia terpilih itu sebenarnya hampir beberapa warga Amerika itu kan nggak nyoblos, kalau nggak salah ya. Nanti mungkin kita bisa sama-sama cari tahu nih. Komen. Kalau benar, kalau salah di komen aja. Nah itu sebenarnya itulah akibatnya gitu. Setelah dia terpilih, warga Amerika sendiri pun menolak dia gitu. Artinya, wah ini gara-gara apa? Gara-gara itu tadi golput. Golput. Iya. Minimal untuk anak muda zaman sekarang, nggak usah masuk partai politik, nggak usah. Kalau memang nggak suka politik nggak usah, tapi minimal gunakan hak suara yang benar, ya kan? Jangan golput. Terus kalau bisa pas ada pemilu besok coblos. Minimal yang dicoblos betul. orang terdekat dulu, yang dia kenal. Iya. Ya kan? Betul. Daripada dia golput. Betul, karena kalau ada apa-apa enak ininya ya, duduknya ya gitu. Benar gitu.
karena kenal gitu ya. Daripada golput kan sayang gitu, hak suara kita Ya, itu dimanfaatin yang lain kan. Paten, Rio paten. Niko ada mau nambahin gitu nggak, Niko? Nambahinnya ya betul yang kata saudara Rio, dengan kita mulai politik dari muda bisa menentukan arah bangsa juga. Itu yang paling penting. Wih, Iya. luar biasa. Rio, thank you berat loh nih Siap, Rio. siap, Aduh, Bang. terima Siap, kasih makasih banyak banyak. karena udah dijamu ini kita di kediaman Rio nih. Ya, kan? Di kediaman Tos Rio. dulu, nih. tos dulu. Kita udah dijamu nih ya kan. Iya. Terima kasih jasamu lebih besar dari jasa Bung Karno lah. Aduh. Jangan Bang. Terlalu Nanti lebay sini ya. udah. Kalau karena sekarang sudah diganti nih quote oke the day-nya. Kita ganti, ini ada kata-kata mutiara. Pokoknya kalian harus kepo dengan politik. Ya itu dia. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalain lonceng karena kalian biar bisa tahu nanti kalau kalian dapat notif kalau kita bikin video baru. Oke, sampai jumpa lagi.